Nggak coba, maksudnya sampai ibaratnya ini guru terima nggak cuma duit. Jadi zaman itu zaman VCD kan, VCD bokep. Ada yang ngasih kacau. Kalau misalkan sekolah itu Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, gue sekolah hari Minggu, men. Hari Minggu jam 7 pagi, kelar jam 5 sore. Anjing. Sekolahnya tuh dulu gue bareng sama suster, sama Hansip. Pas jadi kalau ada pelajaran nih misalkan matematika lah apa segala macam. Ayo yang mau pindah kelas IPA boleh ke sebelah. Anjing IPA bisa milih IPA IPS. Jadi dari kecil memang gue sempet dilesin piano, organ gitu. Cuman nggak, nyokap gue ngelihat saat itu kayak gue nggak ada ketertarikan ke musik gitu loh. SD atau SMP? Gue tuh waktu dari SD SMP tuh gue dengerin mainstream, Kahitna. Lu masih kaitan. Gue bayangin biar cinta. Enggak, lo bayangin Bet, lo dulu SMP dengerin Kahitna. Ya berapa puluh tahun kemudian dengan perawakan lo kayak gini, lo dengerin Kahitna nih dulu deh anjing. Hendy Yunus bro. Halo teman sekamar, kembali lagi bertemu di podcast Roommate yang sekarang ya kalau kita udah pakai baju gini udah tau lah ya kita sedang menjadi schoolmate dan kita akan membahas segala macam sesuatu tentang BBM. Weh, jangan loh. Lagi in banget tuh sekarang ya. Kenapa? Ada perbedaan antara oplosan sama bleeding katanya. Wih, Gitu. lo ngerti? Sementara ini enggak, karena judulnya doang yang gue baca katanya gitu. Tapi parah ya orang-orang itu ya. Mereka kayak nggak sekolah gitu. Bukan, hati nurani mereka tuh gue naik. Keren. Iya. Tapi kita nggak ngomong itu. Kita akan ngomongin ya segala macam tentang sekolah, segala macam gitu. Dan hari ini kita setnya kalau teman-teman lihat ya, ini mantap ini. Luar biasa ya. Kita lagi berkunjung di luar karena kita mendapat kesempatan untuk ngetek di Twin House Cipete. Twin House Cipete, terima kasih. Karena kita mendapatkan tantangan juga di DM ya. Di kosan mulu, coba dong kayak talk show yang mainstream. Ini kayak gini akhirnya. Terima kasih ya, Iya. Twin House Cipete. Dan hari ini kita nggak cuma berdua. Pasti dong. Ada satu lagi teman kita yang katop, iya kan? Nggak kelihatan di kamera. Iya, nggak kelihatan. Karena kameranya masih di sini. Kamera aja gini. Kamera masih di sini. Iya. Sama satu lagi, ini gue udah temenan lama banget sama orang ini nih. Dan dia adalah salah satu yang menurut gue musisi yang mantep karena dia suka. Ini apa nih? Kalau main ini apa? Suling. Iya. Sulingnya bisa aja begini. Bisa. Ini suka metik. Basis. Mangga? Ini ada Gilbert Joshua. Thank you. Apa kabar? Ini dia. Oh, yang ini. Pikir gua. Bukan. Kalau masnya bukan. Oh, bukan. Ya, Gimana kabar? kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah. Senang Lama sekali kita tidak bertemu ya. Lumayan. Terima kasih sudah mau berkunjung dan ini spesial Bet. Ada lo di sini, kita kayaknya di kosan Gilbert kayaknya. Kita Balik. Iya, bener kita lebih cari tempat yang lebih fancy lah. Iya. Gitu. Masa di kamar mulu? Emang kita nggak bisa jalan-jalan? Nah, sekarang Bang Gilbert ini selalu tampil sehat, fit. Lu tau gak karena apa? Kenapa? Tiap hari terapi energi. Keren. Iya, gitu. Tiap hari, gue keren. Kesibukan gimana sekarang? Tiap hari terapis ya. Terapis energi. Lo kan juga dul urut tapi urut. Iya, urut. Kan gini kan diurut kan. Bandel kamu ya. Iya, enggak. Kecil-kecil bandel. Literasi gue luas, Kenapa nih kita undang Om Gilbert nih? Karena, kita sebagai anak sekolah kan harus tahu segala macam bentuk masa lalu teman-teman kita yang dulu di sekolah. Iya, itu Salah satunya dia. Gilbert nih. Kalau kita lihat, kalau teman-teman sekamar lihat, ini adalah bentuk penampakan murid sekolah yang sangat berprestasi. Prestasinya sangat banyak. Gitu. Iya, betul. Dan kita mau tahu Gilbert tuh zaman sekolah kayak gimana. Tapi sebelum itu, gua mau nanya, sibuk lagi apa Bet sekarang Bet? Iya, benar. Sibuk sekarang lebih jadi bapak rumah tangga yang baik. Oh. Anak satu. Anak satu. Terus kalau usaha, ada usaha sendiri, punya tempat produksi, konveksi. Kalau bermusik pasti tetap bermusik, tapi jadi bermusik lebih ke dibawa fun aja, bukan yang kayak
dibawa untuk kayak apa ya? banget. Iya. Harus ada target enggak kayak gitu. Iya, Bang? enggak. Lo kok udah berapa lama Bet berarti? Koko tuh 2002 start. Jadi 20 berapa ya? 23 tahun. Masih kecil gue itu. Masih kecil gue. Masih kecil beneran. Apa lagu pertama Loko yang lo denger? Ada kan yang pertama hitsnya kan. Cuma kan abis itu kan boom banget di Kedamaian kan. Iya. Kedamaian lagunya yang gini kan? Kedamaian. Itu mah religi dong. Tapi kalau tadi Bang Gilbert bilang katanya bermusik buat fun, gua agak kurang setuju. Kenapa? Kalau ngelihat lo koma itu melotot-melotot di. Itu kan asik panggung, namanya asik panggung. Hip rock. Asik panggung. Iya, maksudnya kalau pakai tuh tawa gitu. 2002 baru Ya, debutnya. 2002 tuh istilah kita udah jamming di studio bahkan Oke. tapi belum kebentuk namanya Sen Loco saat itu. Oke. Jadi itu kita hitungan 2002 benar-benar bisa dibilang 75% personel yang sekarang tuh udah di studio gitu, udah bikin lagu, udah ya paling pertama kita lakuin di studio ya bikin lagu karena waktu dari awal kita ngumpul belum ada tuh kayak yang bilang kita nge-cover lagu ini ya nggak ada. Udah langsung di Iya, pokoknya cuman dulu kan masih zaman teleponan kan, belum ada paling SMS ya. Siang Ngoceh. Ketemu di sini ya gitu. Kan Siang Ngoceh murah dulu. Iya benar. Iya. Aneh orang ini aneh. Kamu nanya mana tahu pakai Siang Ngoceh. Aneh. Lah kan juga dulu kan naik motor helm karena Siang Ngoceh Iya, situ. tahu deringnya yang azan kan. Iya, dering ada. Tapi sebenarnya udah nggak ada ya. Nggak ada. Terus ya udah jadi kita cuman janjian ketemu di studio. Habis di studio pun bingung, kita mau ngapain ya, mau cover lagu apa ya? Kan kalau biasa kan janjian ketemuan, tapi lu belajarin dulu ya. Ini enggak begitu gitu. Oh, Jadi ini belum tahu satu. Jadi nggak tahu, jadi ngumpul aja dulu di studio. Waktu itu studio juga masih patungan bayar kan. Iya. Terus ya udah datang ke studio. Ya udah yang satu mainin chord apa, terus ya udah bener-bener flowing aja gitu, ngeflow aja. Main semua tak sama nggak tapi? Beda. Kan biasanya anak band begitu Nyet. Iya kan? Main semua tak sama gitu. Mana tahu. Berarti Itu emang satu nggak aliran keluar semua tuh teman-teman lu tuh. Enggak. Nah, Beda-beda kan? Jadi bener-bener yang sampai kita juga kan kalau Sen Loco kan ada rapnya kan. Iya. Jadi ya di awal itu rapnya belakangan. Jadi kayak gue lupa deh. Setelah 2 atau 3 kali latihan itu drummer gue yang ngajakin, gue punya saudara katanya. Gue punya saudara, gue ajakin aja ya. Tapi dia rapper. Oh gitu, ya udah ajakin aja gitu. Kita juga nggak tahu gitu mau ini kayak gimana. itu teman-teman sekolah bukan? Ada yang teman sekolah, ada yang teman gereja. Oh. Gitu, rata-rata sih kayak gitu sih ngumpulnya. Teman sekolah memang. Jika Siapa? Yang temenan sekolah siapa? Gue sama gitaris gue Iwan. Oh, sama Iwan ya? Iya. Nggak satu sekolah bareng, tapi kita jadi sekolah dia sama sekolah gue tuh samping-sampingan, bener-bener nempel tuh tembok ibaratnya gitu, kayak rumah sama SMP? SMA. SMA? Nah jadi circle-nya dia, teman-teman dia teman-teman gue lah gitu. Oh, karena tukeran sekolah juga kan, karena sekolahnya tempel. Kadang-kadang tergantung pelajaran. Kayak pelajaran gue lemah, tukeran yuk kita. Iya, tukeran aja. Tag team kita. Dan emang udah dari sekolah itu barengan bermusik sama Belum, dulu waktu sekolah tuh justru ceritanya sih lumayan dark ya. Gue dark ketemu nih. dia jadi di bandar. Bandar Jakarta. Bandar Jakarta. Jadi tahun Jakarta. jadi di tahun 90-an itu kan memang di Jakarta ini kan eranya era Putau lah. Iya, Gitu. benar. Sampai dulu dengar dari kayak penyuluhan gitu ya. Dulu hampir setiap RT itu pasti ada. Ada, Bang. iya. RT loh. Karena ada konspirasinya mau ngelanin satu generasi. Indonesia saat itu. Iya, benar. Benar-benar generasi kalau generasi itu pada saat itu ya, harusnya kan generasi kan yang megang kan pada saat itu generasinya kan. Makanya pengen dipotong ya bilangnya gitu. Generasi Enggak, kita lanjut aja. Iya, Menariknya dia dari penjelasan lo. Ketemu di BD. Iya, Ya, tapi bener kan era-eranya Safar Slang. aja. Jadi dulu itu Slang, ya, gue iya. parah. Ya. 2-3 kali lah masuk rehab. Nah, gue main sama adiknya BD bandar, tapi nggak narkoba gitu. Maksudnya cuma karena teman sekolah. Ketemulah di rumah dia gitu. Oh, lu Iwan gini. Ya udah. Oh, Iwannya ini gini. Ya udah, dari situ kenal, tapi nggak langsung main bareng. Wah, mungkin selang 1 tahun kemudian baru main bareng lagi. Mainnya berarti kelas sekolah kan? Iya, kelas sekolah, betul, kelas sekolah. Nah, kalau di sekolah sendiri lu gimana dulu? Iya. Tipe anak yang kayak gimana lu? Jadi gini. di mana sih? Betul. Gue dari kecil di Barat, Jakarta Barat. Jakarta Barat tadi?
Jakarta Barat daerah Tanjung Duren, dari Bonjeruk. Oke. Oh, Central Park. Iya, bener nggak? Belum ada dulu. Belum ada Masih dulu. kopinya Om Gilbert belum gua ambilin. Sekarang kan Central Park ya kan? Iya, Tanjung Duren. Dulu masih park doang. kayak Gue gitu. perantau soalnya. Oh gitu, dari mana asalnya? Semarang. Oh Semarang. Jadi Central Park tuh, wah keren mall ya bang. Dulunya suka modif kebo dia. Ceperi. Iya anjing cepet rapat kolong. Gimana tadi di sekolah gimana? Gue sekolah itu dari SD dulu nih ya. SD itu gue lumayan berprestasi. Oke. Jadi kelas, gue masih ingat kelas SD itu gue masih ranking 10 besar lah. Oke. 10 besar. Gue ranking paling tinggi itu ranking 5 lah kalau nggak salah. Paling suka pelajaran apa emang dulu? Kalau lu Dulu, gue hafalan bagus. Matematika juga bagus. Gitu. Jadi gue inget SD nih, SD gue oke lah ya. SD gue oke, cuman kelas, jadi 1, 2, 3, kakak gue nggak naik nih. Kelas 5 SD nih, gue punya kakak kan. Kelas 5 nggak SD. Akhirnya sama orang tua gue dipindahin ke sekolah yang lebih kecil gitu. Kelas 4 gue pindah, 4, 5, 6 gue masih bagus tuh. Nah SMP-nya gue dipindahin ke sekolah karena dilihat mungkin orang tua gue ngeliat, wah nih anak lumayan pinter nih, dikasih sekolah yang lumayan susah lah ya. Oke. Challenge. Bicara sama orang tua gue kan. Terus ya udah gue pindah ke sekolah yang lebih besar dan lebih ini, gue nggak naik di sini. Tadi gue nungguin. Gue kayak kualat pakai gitu. berprestasi. Gue inget gue kayak kualat gitu sama abang gue. Jadi kalau gue kelas 3, gue ngeliat abang gue kayak nggak naik kan, gue bilang, bego. Malah lu. Tapi emang susah pas lagi lu dimasukin ke sekolah yang khusus kayak gitu. Susah. Jadi gini, kalau menurut gue, kalau gue sekarang bisa melihat bahwa faktornya bukan karena gue itu nggak bisa, tapi karena menurut gue gini, ketika lu dari sekolah kecil, maksudnya sekolah yang nggak terlalu besar lah ya gitu, terus udah gitu pindah ke sekolah yang lumayan gede dan ternama. Nah di situ gue ngeliatnya ada faktor SMP itu kan lu mulai mencari jati diri lu. Iya, Lu benar, pengen benar. dikenalnya sebagai bad boy lah, anak nakal. Nah, gue terpengaruh itunya. Jadi yang gue deketin lingkungan-lingkungan, wah yang ini. Even yang di sekolah yang ternama itu Iya. ada lah kayak bad boy-nya gitu ya, yang ngumpet-ngumpet ngerokok. Iya. SMP kan lu pasti Lu ke situ Iya, malah ya. SMP. Kan. SMP. Karena Si Adul kalau nggak salah ngomong apa? Pegang-pegang titit enak. Itu SMP apa SD dulu? Sini. Lebih gini. Kamu mencari jati diri. Iya. Ya tapi nggak goblok juga. Ini apa nih? Tapi bener-bener, maksudnya SMP itu kita kenal yang maksudnya bokeh. Iya, ke sana. Masih ngerokok. Pacaran. Tawuran. Iya. Berarti lu gay SMP. Gay. Kelas SMP 1 gue sempet yang kayak nyari jati diri. Oh, gue harus jadi anak nakal gitu loh. Hasil gue nggak naik. Tapi kan dapat nakalnya kan? Ya, cuman maksud gue ya SMP 1 bener-bener failed lah gitu. Cuman pas waktu gue dipindahin lagi ke sekolah yang lama, jadi gue balik lagi tuh ke sekolah yang lama. Gue berprestasi lagi. Ya faktor lingkungan. Lingkungan. Teman-teman. Kayak gue pas lagi pindah dari Senopati ke Bekasi, gue kaget sama lingkungan Bekasi tuh. Gak tau ngomongnya, aku pada begitu. Gue nggak biasa dulu. Masa sekolah lu nggak tuntas? Gue bingung gitu kan. Berarti SMP akhirnya ngelarin SMP di sekolah yang lama. Sekolah yang lama. Oh itu balik lagi. Iya, jadi. balik lagi gue. Itu teman-teman SMP yang lama gimana? Ngapain balik lagi lu? Jadi gue mainnya sama adik kelas dong. Itu ngulang ya jatuhnya. Iya, benar. Oh, karena lu nggak naik kan? Iya. Jadi gue satu tingkat di bawah aja deh. Jadi yang tadinya gue harus sepantaran jadi kakak kelas gue gitu. Gak serta-merta ngilangin lingkungan lo yang di sekolah lama dong. Akhirnya gue bener-bener Lulus kontak? nggak main. Oh, biasanya kan adanya yang walaupun udah lulus kontak tetap cari-carian. Iya. Iya kan? Lu nggak nongkrong Iya, lu, iya, sini iya, lu, sini iya. lu. Jadi sekalinya pindah sekolah tetap disamperin buat nongkrong di tempat itu gitu. Berarti lo tipikal yang emang akhirnya bisa berkembang kalau teman-teman di dalam circle lo tuh kayak gimana gitu ya. Lo ketemu yang pintar, lo jadi pintar. Iya. Faktor lingkung, ya bisa dibilang gitu juga kali ya. Kalau menurut gue kayaknya karena Lu lahirnya bulan apa sih, sorry? Mei. Oh. Enggak. Asik. Ya biasa santai dong, kan mau mau. Lu kenapa, Mei? Oh iya, Mei memang nggak gitu dong. Nggak gitu. Olahraga. Lo sekolah olahraga aktif nggak? Lumayan waktu itu basket. Cuman karena di sekolah yang Bertemen nih yang basket kecil itu nggak ada fasilitas lapangan basketnya,
adanya bulu tangkis kan, ya udah gue nggak terlalu aktif tuh. Coba kalau basket, lu sering ini gak sih? Sering traveling atau? Si sotoy. Iya, traveling kayak gitu. Soalnya anak bola, 3 second kayak gitu-gitu tuh. Tapi ada momen dulu kan, ya gue sempat lama bareng sama Gibet kerja bareng juga. Ya namanya dulu di kantor kan ada, kita ngapain ya? Olahraga, main bola lah, main futsal. Ngeliat Gilbert main bola lucu, lucu. Gak bisa. Giring bola, jadi kiper. Udah ya main 10 menit lah. Ada ganti ya? Itu makanya kalau pas lagi kalian ngajakin gue main bola, gue takut seperti itu. Lucu jadinya. Gue selalu mau kalau lu ajak main basket. Tapi kan lu tinggi lu nggak mampu. Seenggaknya gininya kan ke foto deh. Yang penting ke foto ya. Iya, penting fotonya. Bang, ayo foto dong. Dan itu pada saat di sekolah lu udah mulai aktif bermusik? Emang Belum. Oh belum. Belum, justru kayak nggak ada Belum ada hasrat. belum ada Sama hasrat. sekali nggak ada. Enggak, gue waktu SD gue inget. Jadi karena nyokap gue itu dulu dia bisa lah main piano. Ya. Nyokap gue bisa main piano. Terus udah gitu ada sepupunya yang memang dia pemusik sampai sekarang. Iya. Jadi dari kecil memang gue sempet dilesin piano, organ gitu. Cuman nyokap gue ngelihat saat itu kayak gue nggak ada ketertarikan ke musik gitu loh. Justru waktu SMP pun kan ya standar lah ya orang tua mungkin kasih kegiatan setelah sekolah gitu. Gue dilesin kayak lesin gitar, bass waktu itu dilesin bass. Cuman nggak punya ketertarikan yang gue pengen gitu loh. Oke. Tapi ada band favorit dong pada saat SD atau SMP? Gue tuh waktu dari SD SMP tuh gue dengerin mainstream, Kahitna. Lu masih kaitan. Gue bayangin Biar era. cinta. Enggak, lo bayangin Bet, lo dulu SMP dengerin Kahitna. Ya berapa puluh tahun kemudian dengan perawakan lo kayak gini, lo dengerin Kahitna nih aja. Hendy Yunus bro. Iya. Tapi minimum pasti suka beningnya, bening. Marah ya, Foni marah. Cornelia. Ya band-band lawas mah Gibet mah pasti ini Kok dia. Amar sih bening? Foni Cornelia. Oh, iya. Amara mah itu Amara dong. Lingua. Bila Panbers ya, gitu. Enggak, kok Panbers sih? Anjing gue berapa lama temenan sama Ngomongnya Panbers. Kenapa? Kus plus kayak gitu kan tahu dong pasti. Enggak, itu aliran bapak-bapak. Tapi tahu, sampai dengerin. pasti. Cuma gue baru tahu sekian lama berteman sama Gilbert, ternyata Gilbert tuh penyuka Kahitna. Wah, itu cukup Sekarang- unik sih. sekarang Cukup unik sih. Ini fakta loh. Apa ya? SMP ya kan? SMP. SMA gimana kehidupan sekolah lu? SMA. Wah, ini ada tawa-tawa kecil. ada tawa-tawa nih. pengulangan lagi yang repetisi yang di kejadian di SMP. Oke. SMP kan nyari jati diri tuh ya kan. SMP ya akhirnya gue SMP kelar masuk SMA. Nah, pemilihan SMA-nya pun aja sebenarnya kayak kalau gue ingat orang tua gue pengennya gue sama kakak gue. Kakak gue waktu itu ada di sekolahan di Alam Sutra. At least bokap sama almarhum nyokap dulu mikir, ini ada yang jagain nih anak nih. Iyalah Gitu ya. kayak gitu kan. Cuman gue nggak mau sekolah itu karena gue udah lihat gila menderita banget jadi abang gue gitu kan. Masuk jam 7, otomatis jam 6 lewat 15 tuh udah jalan. udah jalan, Karena iya. kan sekolah jauh di Tangerang kan. Bangunnya buset Iya jam berapa lagi tuh? Terus udah gitu pulangnya jam 5. Karena sekolah setengah 4. Kakak gue ikut jemputan. Jadi jemputan yang ibaratnya nganter-nganter dulu kemana, baru nganterin. Jadi dia bisa setiap hari itu jam setengah 7, pulang jam 5. Wah, gue nggak mau kayak abang gue nih. Orang kerja ya. Gue nggak mau. Kayaknya lebih ke pabrik tekstil ya. Ya udah, akhirnya gue pikir, wah nyari di mana ya? Karena pertemanan lagi nih, ya tahu sekolah adalah di daerah. Gue jangan sebutin sekolahnya. Jangan parah aja. Nggak usah dulu nanti Parah. kita tulis di video aja. Adalah di daerah Jakarta Barat ya. Jadi gue pengen masuk sekolah itu karena yang pertama jamnya nggak kayak abang gue sampai sore gitu. Yang kedua gurunya bisa disogok cuy. Lu bisa tahu sih. Karena pertemanan. Oh, temen lu yang ngasih ilmu itu. Itu kalau gue sebutin sekolahnya gitu kan. Gurunya bisa disogok. Gurunya disogok. Aduh, gue bilang wah, karena waktu itu kan mikirnya, gue nggak mikir masa depan lah ya, shortcut aja, kelar nih SMA gitu kan, yang penting dapet nih teman-temannya enak-enak segala macam. Nah di situ sih kalau menurut gue, akhirnya gue, udah sekolah sini aja deket sama rumah lagi gitu kan, nggak jauh ya, udah di situ emang bener. Bayangin guru, aduh ini parah banget sih. Bu, belajar apa ibu? Kimia. Saya nggak suka kimia.
Iya. Oke, bahasa Jadi Indonesia. bentuk-bentuk cara menyogoknya itu beda-beda. Ada yang memang frontal langsung gitu. Ada yang lewat kayak ya udah kamu kalau lemah pelajarannya ngeles aja sama. Main cantik. Iya. Tapi beneran ngeles di rumah kan? Ngeles. Iya. Tapi yang ngelesnya kayak ya udah kamu belajar, ibunya misalkan ngapain ngurusin arisan lah, ngurusin Yang penting apa. hadir Yang penting doang. hadir aja, yang penting lu bayar. Skornya ntar di Betul. skornya Anak-anaknya gimana? Caur. Eh, Caur. gurunya bisa disogok. Lu tanya anak-anaknya gimana? Seenggaknya kan maksudnya ada siapa tahu ada yang balance-nya gitu. Yang paling parah itu guru PPKN. Ah. Nggak ada akhlaknya. Kalau PPKN kan lu belajarin apa ya? kewarganegaraan lah. Warga negara Iya, ya. tata Moral. Tenggang rasa terus itu. Ini nggak coba, maksudnya sampai ibaratnya ini guru terima nggak cuma duit. Jadi zaman itu zaman VCD kan, VCD bokep. Ada yang ngasih Kacau. Jadi ini Glodok-glodok kan tuh. sistemnya kayak udah kelar sekolah kan. Nah, anak-anak biasa udah tahu tuh, anak-anak nakal udah tahu tuh. Wah, ini waktunya gue datengin nih bapak nih gitu kan. Pak, udah mau ujian nih gitu kan. Ya udah catat namamu, catat siapa aja di sini catat. Ya kan catat semua. Semua ada mungkin 10, 12 sampai 15 orang kan. Udah semua udah catat ya, udah dibuka lacinya tuh. Masukin, ayo masuk. Goblok. Gokil kan? Berarti Gokil. anak-anak pada belanja sendiri dong gitu. Seru aja. Wah, iya. Iya dong, berarti anak-anaknya pada belanja sendiri. Gak mungkin gitu. ngomong, mah nitip dong, apaan? Bokep, satu, gak mungkin. Iya kan, belanja sendiri. Gak mungkin, glodok tuh lagi reranya tuh. Serius. Pada nggak tahu sih, sekarang mah cuma tinggal buka HP, gampang. Dulu mah. Ada zaman waktu itu gue ingat banget ada temen gue, ini temen kelas gue lah, lumayan ya sekarang juga masih kadang sesekali kayak kita komunikasi gitu kan. Nah, dia itu pernah nge-like sekali. Nah, gue akhirnya sekelas sama gue kan. Nah, dia udah tahu lah, udah hatam lah gitu kan. Terus waktu itu ujian tuh, ya orang santai banget karena kita ujian belajar gitu kan. Dan datangnya santai aja. Nah, jadi kita karena dia anak nakal, dia dapat ngerjain ujian di luar. Kita kan semua di kelas gitu kan, di luar. Dia tuh, dipisah di luar. gitu? Hah? Dipisah sendiri? Dipisah. Coba kan zaman dulu tuh ya sekolahnya nggak, maksudnya kelasnya nggak yang tertutup full kayak pakai AC, masih kipas angin gitu kan. Gitu Terus dia pagi-pagi dia nyantai gitu kan. Jadi dulu ada pilihan berganda sama esai. Esai biasanya cuma 5 soal. Sudah pas nyampe datang santai aja. Kok lu santai banget nggak belajar? Ngapain belajar? Sini gua kasih tahu, dia bilang gitu. Nih, lu pelajarin yang ini gitu kan. So tau lu gue bilang gitu kan. So tau lu gue bilang gitu kan. Nggak tahu. Iya lu hafalin aja udah, dia bilang gitu. Udah kan. Udah mulai nih. Bel kan, bel. Kita masuk ke kelas, masuk di meja. Ujian ya, soal ujian dibagiin tuh semua. Bagiin. Kita lihat kan. Pas gue liat jawaban esainya, itu yang dia kasih tahu di mana. Bocoran dong. 5-5-nya. Jadi dia di depan ngeliat gue, ya kan gini. Berarti saat itu nggak ngikutin, nggak percaya sama temen lu. Gue gak ngikutin, gue gak percaya karena gue gak tahu kan. Dia ngomong nggak dapet dari mana Nah, itu? kan akhirnya gue tahu. Jadi itu guru-guru pada ngeles semua ke rumah dia. Oh gitu. Iya, jadi yang bisa ngeles. Tapi kalau yang nggak perlu ngeles, yang ibaratnya udahlah kasih amplop makanya aja. dia dipisah. Makanya dia tahu kayak, oh ini soal. Pas gue lihat gitu, wah gila. Itu strategi bisnisnya jalan itu. Lu mau nggak kayak dia yang di luar dapetnya gitu kan ya, ikut sama gua. Nggak, tapi bisa juga doi nyogoknya pakai VCD bokep. Kalau Gilbert nyogoknya pakai Bika Ambon. Jadi nggak dikasih. Iya gitu. Tapi temen lu itu akhirnya kelar sekolahnya. Kagak. Sarua. Kalau dia lebih gara-gara narkoba. Saat itu. Anjir, rebel itu sekolah tuh. Sekolah masih ada nggak sekarang sekolahnya? Oh gokil. Tapi enggak, emang di zaman 90-an tuh narko gila sih, kacau banget itu. Ya. Trennya itu tren soalnya harus begitu gitu kan. Kalau enggak ya jadi katro aja gitu. Kalau sendiri berarti di SMA aja gimana waktu itu? SMA itu Tempat seperti itu. awalnya ya gue sebenarnya pengennya kayak ya gue tetap belajar, tetap naik kelas aja gitu. Tapi ya maksudnya kalau dibilang harus berprestasi ya nggak usah lah ya. Soalnya udah bobrok begitu ya kan gitu. Tapi akhirnya waktu itu gue cuma sekolah
hitungan 6 bulan. Keren, akselerasi. Om Gilbert akselerasi, bro. Oke, kita mulai membahas prestasi karena cuma 6 bulan. Iya. SKS-nya padet tuh. Udah luar biasa. Orang 3 tahun, gue 6 bulan cuy. Kok bisa sih? 6 bulan. Jadi waktu gue sekolah di situ, adalah hasrat jadi nyoba ya, pengen nyoba gitu yang namanya dulu kan yang banyak pemakai narkoba, banyak korbannya itu Putau kan. Iya. Nah, kebetulan orang tua gue juga, teman-teman orang tua gue itu anak-anaknya banyak yang jadi korban lah gitu kan. Jadi saat itu pas saat gue nyoba, gue langsung keinget kayak teman-teman orang tua gue yang anaknya begitu. Gue pikir kayak gue kesian ya sama orang tua. Akhirnya gue ngaku lah gitu, gue pernah nyoba gitu di sekolah ini gini. Nah, orang tua gue karena takut untuk gue sampai terjerumus lebih dalam, akhirnya bokap nyokap gue keluarin gue dari sekolah itu. Udah deh, tar dulu deh gitu, jangan sekolah sampai kita cari sekolah lain. Nah, kebetulan waktu itu ada temennya orang tua gue pengen sponsorin gue untuk sekolah di luar. Jadi ya udah deh gitu. Lebih baik di luar aja deh gitu. Cuman ya mungkin Tuhan berkehendak lain kali ya gitu. Jadi kayak udah didaftarin sekolah, udah dibayar segala macam, udah ada yang penanggungnya. Waktu itu gue bersekolah di Amerika, di Denver waktu itu lah. Nah, gue nge-apply 4 kalinya ditolak. Empat kalinya ditolak. Pokoknya intinya gue nggak qualified enough lah. Ya udah, akhirnya gue luntang-lantung kan, gue bingung tuh mau ngapain. Terlalu senggang. Iya kan? Ya karena tadinya pengen sekolah di sana nggak jadi, yang di sini juga nggak ada rencana pengen kemana-mana. Nggak ngapa-ngapain Gitu, tuh akhirnya di sini. akhirnya gue kan, masa depan gue hancur banget nih gitu kan. Mau ngapain? Ya udah, gue pernah lah sempet. Jadi saat itu untuk orang tua gue tipikal yang kalau lu pengen sesuatu lu harus usaha gitu kan. Nah, jadi waktu itu yang memungkinkan untuk gua bisa punya ijazah SMA adalah ikut ujian persamaan. Oh, itu berapa lama dari lu senggang nggak dapat sekolah di luar itu? 3 bulanan lah ya. 3 bulan gue lantung kayak gue bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya gue harus punya ijazah kan kalau gue mau untuk kuliah lagi. Coba TikTok udah ada. Nah itu. Ojek payung lumayan lo. Ojek payung hujan-hujan jemput orang kantor, Pak. Ojek payung. Karena kan kadang kalau misalnya udah 3 bulan nggak ngapa-ngapain, luntang-lantung kan teman yang dicari. Takutnya malah terjerumus ke sana-sana lagi gitu kan. Terus akhirnya gua disuruh ikut ujian persamaan. Nah, gimana gue ikut ujian kalau gue nggak pernah belajar ya kan? Akhirnya gue sempet lah tuh belajar. Jadi orang-orang kalau misalkan sekolah itu Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, gue sekolah hari Minggu, men. Hari Minggu jam 7 pagi, kelar jam 5 sore. Anjing. Itu hari Minggu doang. Lu kayak ketulak lagi sama abangnya dong. Makanya abangnya kan sekolah jam 7 pagi sampai jam 5 kan. Cuma hari Minggu sekali kan, orang-orang hari Minggu pada pagi-pagi nonton Doraemon, nonton apa itu kan. Gue sekolah. Sekolahnya tuh dulu gue bareng sama suster, sama Hansip. Lah anjir jatuh. Jadi kalau menurut gue kan gue inget tuh gue sekolah, gue sekolah bareng sama mereka nih, mereka semua tuh nggak ada tuh kayak siswa yang kayak normal kayak gue gitu. Berapa murid dalam satu kelas itu berarti? Anjir. 20-an lah. 20-an. Normal. Terus jadi gue juga baru tahu waktu itu kenapa suster kok sekolah lagi. Jadi untuk supaya dia punya jenjang naik. Dia harus punya ijazah. Gitu saat itu ya. Dan banyak suster yang belum mendapatkan ijazah. Iya. Sudah kerja. Bener. Orang pas jadi kalau ada pelajaran nih misalkan matematika lah apa segala macam. Ayo yang mau pindah kelas IPA boleh ke sebelah. IPA bisa milih IPA IPS. Iya, gue juga jadi mikir pelajarannya apa aja. Kalau dulu terseleksi kan. Kalau lu emang pintar, jago, bagus matematika, fisika, masuknya IPA gitu. Nah ini ujiannya kayak cawu-cawuan juga berarti? Akhirnya gue nggak ikut ujian-ujian gitu. Gokil nih. Karena di situ. Iya, akhirnya. Konsisten ya. Gila. Gak mengenalkan sekolah. Enggak, dia kalau lu pindah ke sini, gue nggak jadi juga pindah lagi sama Berarti lu temen-temen kelas suster siapa lagi tuh? Kamra, Hansip, supir. Hansip kasihan tuh kalau ujian. Kalau pas ada majikan yang mau datang tuh Pak, tadi Pak. Buka pintu dulu. Iya, buka komplek. Ada yang naik motor lewat, Pak, gitu kayak lagi belajar. Iya deh kalau misalnya ada yang kaget, wah cus nih tolong tuh masuk. Iya, tadi dulu gitu. Itu berapa lama Pak? Itu gue harusnya tuh kan jadi kalau ujian persamaan gue lupa deh waktu itu setiap 6 bulan ada atau gue lupa deh pokoknya. Cuman akhirnya gue cuman ikut
sekitar 2 bulan lah setiap minggu kayak gitu. Gue bilang gue orang tuh gue nggak tahan gue kayak gitu. Oh gitu. Itu orangnya banyak ya di sekolah itu, Bang? Banyak. Jadi kayak bisa minggu ini jadi sebenarnya gini, itu nggak diharuskan. Tapi bagi yang mau belajar untuk Buat ikut impian ya? ya, lo bisa ikut kelas di sini gitu. Nah pertanyaan gue gini, kenapa kalau misalnya udah stop di situ nggak masuk ke sekolah reguler lagi waktu itu, Ben? Bisa kan tapi ya? Bisa juga, bener juga sih. Lo pertanyaan gue juga bingung, cuman mungkin karena gue udah Ya, gua pada kalau saat itu ya kondisinya. gua harus ngulang lagi dong satu, iya. satu 2 kali ngulang dong, ibaratnya gitu. Ketemu adik kelas lagi thanks juga ya kan. gitu. Iya. Gilbert lagi. Iya. Tua di SMA Iya. Aduh, ngobrol mulu Nyet. Boleh kan Nyet kita buka? Iya dong. Sebentar deh. Kebetulan kita dapat kiriman dari Buttercup. Apa itu Buttercup? Buttercup adalah best selling produk roll puff cheese and choco, puff pastry dengan harga terjangkau dengan 2 pilihan rasa. Cocok untuk hantaran juga, ada cheese stick and choco stick, puff pastry yang versi garing. Untuk kalau mau pesan nih ya, bisa kalian kunjungin Instagramnya di @butter.puff_ atau WhatsApp di sini aja nanti kita lihat ya. Akan ditampilin kok di podcast Roommate. Oke, kita cobain ya. Ini juga dong coy. Itu pop. Ya. Gua mau nyobain ininya. Apa tuh? Pop. Ya, support lah gitu ya. Iya. Langsung next ditanya. Oke. Gua ngasih list langsung. Iya, saya juga mau, bener. Oh, dong. Secara ukuran tuh nyaman di tangan dan dimasukin ke mulut tuh pas. Jadi jangan repot. Ini ada ini nih. Ini mikrofon. Ya, bukan itu bolen ya, kayak bolen itu. Nggak bisa. Nah, pas nih. Enak nih. Luar biasa mantep. Terima kasih, Dr. Puff. Sama teman-teman sekolah lo masih komunikasi dengan tahu. Enggak. Sekolah gue lagi ingat ada yang di grup, ada sih grup WhatsApp tuh ada, cuman gue yang cuman kayak pantau aja, nggak yang terlalu kayak mereka. Bahkan ada bikin apa ya, apa sih namanya tuh kalau ngumpul lagi reuni ya. Gue jarang datang. Gila. Dan berarti dari tadi yang apa? Kelas persamaan itu, akhirnya Zenloko terbentuk di situ. Nggak. Jadi Sama suster, sama suster. Mau ngeband nggak? Mau ngeband nggak? Gue nakuin banget nih. jadi setelah itu gue kuliah. Oke. Singkat cerita gue punya ijazah, gue kuliah. Ya gue ketemu di situ, ketemu sama drummer gue, yang ya pokoknya mulai dari situ gue bermusik. Kenapa lu memilih musik? Akhirnya. Kalau saat itu gue nggak punya pilihan lain selain bermusik. Oh gitu. Jadi gue nggak kebayang kayak gue sekolah misalkan sekolah ekonomi gitu, atau nggak kepikiran saat itu gitu. Jadi gue pikir terus waktu itu ada sekolah musik di Tangerang juga, di Harvest namanya ada. Ya udah gue masuk ke situ. Dan di situ lu mulai. Di situ mulai belajar, mulai apa ya? Ya mulai dalemin musik lah. Meningkatkan minat juga di Iya, musik iya, segala iya. macam. Akhirnya baru kebentuk tuh yang kayak Kahitna itu. Bukan. Gak ada. Iya Kahitna. Gelora. Berapa lama berarti akhirnya? Maksudnya sholat itu kuliah normal apa tahun? Ya 4 tahun, 2 tahun. Yang gua ambil 2 tahun. Jurusan musik 2 tahun. Oh memang ngambil sekolahnya sekolah musik justru di kuliahnya? Iya. Oh. Jadi D2. ada sekolah musik gereja. Tapi jadi lu belajarin. Tetap ada teori musik, tapi ada juga belajaran kayak kerohaniannya juga lah, gitu. Itu ada yang dari situ lulusan juga, ada yang jadi musisi juga. Enak-enak guys, lagi inget-inget. Siapa ya? Lagi nggak keinget, tapi kalau musisi rohani mungkin ada kali ya. Iya. Ada. Dari sama, tapi teman-teman sekolah lu pernah nggak ada kayak, Anji, nih, bandnya bagus nih, Semboko nih gitu, ada yang kayak gitu nggak? Ada yang mulai aware nggak pada saat? Karena kan zaman dulu ngeliat ya, wah nih Gilbert udah berandalan dari sekolah gitu ya, terus akhirnya bandnya meledak gitu. Ada waktu awal ya ada dari teman, misalkan teman SMP kayak SMP SMA, mereka yang kayak mulai lihat bahwa oh iya akhirnya gue berhasil untuk kayak di industri musik lah gitu. Ada
Karena mungkin jalan Tuhan tuh ngasih lu gitu ya. Buat akhirnya Universe. lu lebih berkesenian kali ya. Mungkin kali ya. Berkarya. Mungkin. Tapi gue yakin kalau dipikir-pikir gue agak nyesel juga sih sekarang gitu. Nyesel dalam artian gue nggak ikut nggak apa ya, ibaratnya nggak cukup serius untuk Dari sisi akademik. dalam sisi akademik. Kenapa? Karena Nyatanya faktanya buat gue kepake. itu yang ngebentuk lo dalam berkarir sekarang gitu. Jadi ketekunan, kedisiplinan, bukan permasalahan apa yang lo pelajari di sekolahnya. Iya. Tapi buat gue mental itunya yang ngebentuk lo untuk menjadi kayak sekarang lo dalam berkarir, misalkan dalam usaha, dalam apapun. Nah, gue melihat bahwa belakangan ini gue kayak kok gue nggak kayak adalah lo perasaan iri sih, misalkan orang di sumuran lo yang kayak oh kok dia udah jadi begini udah jadi ibaratnya udah lebih dalam taraf berkarir udah lebih di atas lo lah gitu. Di Bekasi di bawah kita umur udah jadi anak pejabat nggak salah tuh. udah nyalek. Itu bapak. Ya kan katanya dia kan gitu. Lu iri dong. Kok dia muda tapi bisa jadi caleg gitu kan. jadi kita yang aman-aman aja lah ya. Iya. Nggak, tapi gue yakin gurunya Gilbert waktu zaman-zaman di SMP itu ada keluarga saya, mah itu dulu yang ngasih papa kata bokeh. itu iya tuh. Dia siapa tahu datang ke sebuah festival musik ya kan. Nonton. Wah, gila begini. Aladin X nih gitu. Lu ngasihnya lu 3 loh. Tapi ngomongin sekolah-sekolah, gue benar-benar punya rasa utang budi tuh sama sekolah SD gue sama SMP gue. Kenapa? Karena buat gue itu kan sekolah kecil, dan buat gue nggak nemuin seorang guru yang memang benar-benar punya hati ke murid-muridnya seperti di situ. Oh, sekolah kecil di sini maksudnya swasta kan biasanya kan? Iya swasta, tapi Nah, maksudnya sekolahnya nggak terlalu besar lah ya. Biasanya kerabatannya lebih banget sih. Karena lu lagi kan biasanya. Gurunya juga benar-benar mengenal muridnya satu persatu, dia tahu dia disiplinin muridnya. Gue benar-benar gue ngerasa gue punya hutang budi itu sama guru-guru di SD gue dan di SMP gue. Ada bet yang masih lu kontakkan atau lu ingat siapa namanya gitu? Gue masih ingat kayak guru-guru, aduh, Bu siapa gitu? Bu Caroline Guru apa mungkin, atau enggak, Bu Ani dulu kelas 6 SD gue. Nah, Terakhir kapan ketemu gua nih? Wah, udah lama banget berapa tahun. Ini waktunya. Kita akan coba. Oke. Ini ya. Keren juga. Iya. Tapi karena Bu Ani kita nggak dapat kontaknya ya nanti. Kita ya nanti kita hubungin lah, kita cari lah. Iya, pokoknya lah. Baru tadi ngomongin SD, SMP, SMA oke lah kan lu banyak pindah di situ. Yang diomongin kan soal masalah Badungnya laki nih. Ya. Romantisnya ada nggak? Romantis ya. Dekat sama cewek, suka. Itu baru pacaran itu SMA. Baru benar-benar real pacaran, ketemu gandengan gitu ngerasain SMA. Itu yang di kelas persamaan itu. Enggak dong. Ya, di dalam sus. Kata Gue dia, ingatnya kena mulu. kamu kenapa sakit? Gandeng saya. Kata dia. Dulu pas lagi di SMA mulai ada kisah-kisah romantis. Sama. Beda sekolah berarti. Dari sekolah. Wih seru tuh. Gimana dong ceritain dong kisah-kisah romantis itu? Standar lah kayak Lu duluan apa dianya duluan yang suka sama lu? enggak deh, gue pacaran dari SMP benar, SMP 2. SMP kelas 2. Dia SMP 2 ya, beda sekolah gitu. Terus Kenal dulu pakai handphone kan. belum Gimana tuh ngedekatinnya tuh? masih pakai telepon rumah. Oh iya deh. Telepon emang nggak digembok kan berarti ya? Akhirnya digembok. Iya, kita Ya kan telepon digembok. Bagian mahal ya. Iya. Iya, bener-bener Telepon digembok makanya. Bener. Siapa nama mantan pacar? Ada Magdalena. Untuk itu nggak usah, itu udah lagi tadi udah. Bu Ani udah. Masa Magdalena lagi kan? Yang jadi artis ada nggak sih? Ada kan? Magdalena itu. Oh Magdalena itu? Magdalena itu ya. masak. Bukan, yang sering Podomoro. Yang Jadi anchornya Podomoro. Enggak, pokoknya sempat cuma sekarang udah berkeluarga udah enggak. Iya, Aktif MC. lah. presenter. Iya, Betul, iya. iya. Oh itu mana? Yang ngontok. Iya itu. Magdalena dia. Kak Magdalena, iya ingat. Dulu kan setahu gue sering bawa Podomoro City, acara-acara Agung Podomoro Group sama dia, Magdalena. Emang Gilbert nih dia bisa visioner.
senangnya sama yang ujung-ujungnya jadi presenter. Berarti dulu ganteng banget juga nih. Udah begini. Rio Dewanto. Gue tuh suka pernah dia satu momen dia itu pakai kumis tebal. Kayak gue gak ada dia tuh. Lu gak ada kepikiran pengen main film apa? Enggak. Enggak. Ada tawaran nggak pernah nggak? Tapi Enggak pernah. nggak pernah. Nggak pernah. Untuk itu mari. Kata Gilbert, mana orangnya? Kosong begini tuh ada. Ayo nyanyi lagi ya. So far yang lo dapetin di sekolah itu satu pertemanan. Betul. Terus kedua ya ada nilai-nilai apa ya? Yang bisa membentuk lu sekarang itu dari zaman sekolah tuh. Itu personnya tuh berarti tuh sekalinya pun memang sekolah Badung bla bla ternyata kepake sampai kehidupan sekarang. Karena kalau gue lihatnya bahwa ini karena dari orang tua gue ya, dan orang tua gue ninggalin sebuah hal yang kalau menurut gue nilai yang gue juga mau praktekin ini ke anak gue gitu. Jadi memang kayak kalau dilihat dari kita kan perlu yang ngerancang untuk masa depan, nge-planningin itu benar gitu. Tapi nggak segala sesuatu yang memang udah bagus kayak contohnya misalkan sekolah yang tadi gue pernah nggak naik itu. Secara pendidikan bagus gitu. Dia sampai sekarang tuh masih ada sekolahannya gitu. Tapi itu nggak menjamin bahwa si anak ini juga bisa keikut sukses di situ gitu loh. Jadi balik lagi kalau menurut gue yang penting juga itu pendidikan secara moral, adab. Iya. Ada. Jadi bukan akademisi doang ya. Benar. Iya, ngerti. Sama ini kan apa namanya didikan dari orang tua. Iya. Sorry, tapi emang anak umur berapa berarti? Mau setahun. Oh, mau tahun. Oke. Gue lihat Gilbert sekarang kemudian punya anak gitu ya. Iya. Itu kayak ini sangat jauh. Ya evolusi lah ya menurut gua. Karena gue kan ya gue lama kenal Gilbert gitu ya. Itu tahu prosesnya gimana gitu. Jadi pertama kali gue ketemu Gilbert tuh dulu gue di MD Radio. Sendopo main manggung gue ingat. Oh iya. Kita nongkrong jadi di parkiran ceritain ini nyong habis kecelakaan. Oh, oke. Iya, udah tuh temu situ udah lewat gitu. Satu waktu gue masuk satu kantor kerja tiba-tiba nih ada Gilbert juga. Wah, anjing nih. Senoko nih gitu. Gilbert ya udah. Oh, itu dari situ berarti ketemu sama lu. Si Wewe rambutnya masih begini kalau nggak salah ya. Kayak kalau dipanggil, Wewe gitu. Apaan gitu kan ya, apaan. Di sini anjing Itu kan Gilbert kan panggilnya Pak Kios. Papa gini. Karena mantan gue satu radio nih sama dia. Gilbert gitu. Jadi udah lah, banyak lah. Nah ini gue momen reuni gue main. Tapi waktu yang sekantor Mewe masih di Loko juga. Masih. Nah, gue penasaran ya. Lu tadi zaman-zaman sekolah lu suka komik atau anime nggak sih? Enggak, dulu gue seingat gue SD sampai SMP itu ngikutin basket banget. Karena zaman kemasannya Chicago Bulls kan. Iya. Aku tahu itu. Dennis Rodman, Scottie Pippen, Scottie Tuhoti, Tony Cucok. Asnawi Mangkualam. Nggak, sebetulnya gue pengen nanya ke situ karena lately gue lagi nyantol sama Nirmala. Oke. Nirmala tuh soundtrack material banget, Pak. Iya ya. Buat gue ya, gue dengerin nih soundtrack material banget nih gitu. Dan dimana kalau misalnya ngebayangin ini ke anime, ini bisa masuk nih marketnya. Iya. Nggak ada arah ke sana, kalau gue. Sebenarnya pengen lagi approach ada video game ya benar-benar. Oh bener kan? Karena menurut gue denger lagu Nirmala ini antara game Soundtrack video game, atau anime banget ya. Iya. Keren itu lagunya. Itu bakal jadi ini soundtrack. Bukan Nirmala, tapi kita bikin lagu baru untuk video game. Kebetulan teman gue ada yang kerja di sebuah perusahaan developer untuk video game. Oke. Gitu. Nice. Keren. Macem berarti kan udah masuk kayak dulu soundtrack film. Ya, dan film ya. Soundtrack film apa? Gue nggak tahu loh. Ada dulu di balik pintu istana pernah sempat filmnya Mas Lukman. Nah, gue denger yang album 2023 ini si Home ini, gue asli sih, gue keren sih. Tapi gue punya personal opinion emosional ya, walaupun keras ya. Iya, lumayan. Apa emang dibentuk seperti itu? Karena kalau yang terakhir itu banyak yang nulis lirik, sebenarnya lebih ke vokalis yang baru Dimas gitu. Dia cukup dari mana? 30 First Night. Oh, gue soalnya pernah ngeliat lu lagi meeting di mana?
Di Plus Cafe Sensi. Oh iya pernah iya. Gue pernah wah Sen Loco nih ternyata sama vokalisasi 21st Night itu. Iya. Tahu nggak 21st Night itu? Tahu, padahal jauh ya antara musiknya 21st Night sama Saint Loco kan jauh banget tuh. Ya kan pertuangannya nggak jauh. Oh iya. Gue juga tertarik sama musiknya Saint Loco. Terapi energi. Dia kalau yang datang tuh teman-teman musisi. Wah. Selalu. Musik banget. Terakhir berapa minggu lagi ada Indra Prasta. Indra Dren banget. Karena musik yang gue denger tuh kayak seringai. Selalu. Iya. Gue nonton seringai kemarin ulang tahun ya di Kuningan. LP nonton berarti dong? Itu, gokil. LP nonton berarti kemarin? Apa? LP? Enggak nonton. Oh nggak nonton? Enggak nonton. Kayak gue Linkin Park nonton. Ya gitu kan dulu banyak project band-band yang lain. Emang iya? Aliko. Iya, dulu sempat bikin band sama Eno, sama Ernest. Gitu. Koalisnya ada Jawa. Apa? Bapang berarti? Enggak, lebih power pop kali ya. Oh, power pop. Gitu, iya. Cuma karena personelnya banyak sekali orang-orang yang sibuk gitu. Nggak jalan. Dia sempat ngeluarin album berarti? Sempat udah jadi albumnya terus udah gitu nggak jalan. Tahun berapa itu berarti? 2010 ya? 2010 era Boxcar ya? Boxcar tuh 2009 Terus sama apa lagi? Satu lagi ada ya? Enggak itu. Itu doang yang benar-benar buat album Yang itu sama doang. Infel. Yang sama satu. Enggak ada. Enggak ada. Gue suka yang ini nih, yang home nih, apa Final Strike, Still in Business. Iya. Opening itu ngepam banget, tapi tidak berisik gitu loh. Maksud gue dengerin musik yang hip rock seperti ini, itu dia emosional dapet. Gue setuju. Enggak, maksud gue beda. Yang mana dulu? Bentar gue cek dulu. Iya. Pokoknya dulu Saint Loco tuh kalau lu inget kampus gue di Sahid. Iya Pak, ingat. Dia masih ingat kan dia personilnya. Di kampus Universitas Sahid. Oh Said, iya. Iya, pernah main Saint Loco. Di hujan terus akhirnya pindah ke depan lobi. Gue inget banget tuh. Dulu gue panitianya. Di Bekasi dulu kayaknya. Banyak banget, emang pasti kampus. Mau Iya, Saint Loco. Udah terlalu jauh mungkin untuk diinget juga. Kayaknya dulu acaranya etnis SMA 2, Saint Loco juga deh. Wah. Saint Loco, Elo, sama Sekoji. Bener nggak? Lu Masih inget ya? Enggak, gue nggak inget gue. Ya dia lebih banyak inget karena lebih botak. Dipakai buat pikir ya. Ingatannya dia. Kayak gitu. Keren. Berarti Loco terbaru akan ada apa tuh? Nah, kalau sekarang belum maksudnya nggak di-planningin banget. Jadi kalau terakhir tuh pengen buat album Gold, cuman belum tahu lah, belum kita juga belum ada apa namanya gerakan ke arah situ gitu. Tadinya pengen buat kayak album isinya recycle semua single-single dari orang lain, tapi gitu. Aransemen ulang lagi gitu. Nah ini benar satu pertanyaan dari gue ya. Ini gue juga kayaknya gue nggak tahu ya dengan umur bandnya udah lebih dari 20 tahun gitu. Kemarin gue ngobrol sama Indra tuh kayak band mereka Dren itu sama nih kayak lo bilang, kita lagi nggak ada yang dikejar, kita mau slow aja gitu. Maksud gue, apakah memang menurut gue ya, ketika band berkumpul udah lama gitu, apakah memang ada fase-fase itu tuh masih bisa ada kejadian gitu ya? Mungkin karena buat gue bedanya sama waktu awal kita ngeband tuh nggak punya target sebenarnya gitu loh. Jadi ketika beriring waktu udah ada yang berkeluarga, udah itu pasti ngebentuk satu sama lain kayak wah gue prioritas gue bukan di sini nih gitu. Adalah maksudnya bukan sekali dua kali juga untuk gue berpikir bahwa udah kelar karir gue di sini gitu. Maksudnya ini mungkin fase dalam kehidupan yang memang ya udah gitu gue pernah gitu ngeband gitu, tapi bukan ini. Tapi setiap kali yang lucunya belakangan ini gue udah pernah terpikir seperti itu gitu, untuk kayak karena mungkin juga faktor belum punya anak, pengen gitu. punya quality time with family. Sementara kayak dibilang untuk dalam sisi finansial udah stable banget belum. Jadi kan tapi kalau ngomongin soal ngeband pun kan lu butuh juga komitmen, ngumpul, latihan, beride dan segala macamnya gitu. Nah
terkadang kalau misalkan lu nggak bisa melakukan hal itu, gue terkadang kayak gue ngapain ya di sini gitu loh. Oke. Nah saat kemarin gue sempat berpikir gitu karena gue nggak ada pemikiran sama sekali untuk kontribusi dalam band ini gitu. Jadi gue pikir kayaknya udah kelar deh gitu. Nanti nih upcoming pentas di mana? Ntar kita paling dekat aja bulan Mei ntar di Timor Leste. Oh, jauh banget. Iya. Jadi udah yang karena kebetulan juga gue nggak ada manajer kan sekarang ini. Jadi yang memang booking kontak itu adalah gitaris gue. Nah, udah pernah juga coba untuk segala jadi bilang segala cara nggak juga sih. Cuman udah pernah lah berbagai cara dicoba. Pengen untuk supaya bisa relevan sama generasi sekarang gimana, sosial media dijalanin dan lain-lain lah. Tapi pada intinya balik lagi ketika kita coba untuk ngejalanin, intinya agak sedikit maksa ya kalau misalkan mau coba untuk masalah kayak kita mau bisa diterima atau nggak diterima itu kan balik lagi ke selera orang. Gua hanya berkarya gitu. Iya, benar juga ada selera lah, ada memang apaan sih lo gitu. Ada juga kayak gitu. Jadi tapi pada akhirnya kalau gua menilai bahwa ya udahlah gitu. Kalau memang lu nggak di situ ya nggak apa-apa gitu. Mungkin di waktu yang lain mereka bisa terima lu gitu. Ya gue secara pribadi ya makanya gue belum lama dengar album Home ini gitu kan ya. Hymn of Majestic Entity ya. Majestic Entity. Buat gue pribadi ngebaca tajuk dari si album itu sendiri personal buat gue. Dan akhirnya setelah gue dengerin satu album, gue nggak tahu ya. Tapi ini sekalinya pun memang gue lihat ini adalah hip hop, tapi sangat emosional. Ya. Itu iya nggak sih? Ya, karena pada saat gue dengerin, kok emosional ya? Even dari liriknya. Karena nama Home itu terbentuk juga kebetulan itu gue yang kasih. Jadi waktu kita udah mulai buat lagu-lagunya, tapi belum ada judul albumnya. Terus itu gue lagi mikir apa ya gitu yang represent keadaan Loko sekarang. Jadi gue bilang itu home karena memang Sen Loko itu rumah. Rumah buat kita semua yang dimana kayak di situ yang namanya rumah lo udah ada faktor kayak gua anjing, keren, suka nggak suka ya nggak seneng ya kan ada faktor juga benci tapi lo harus tetap balik ke rumah. Keren dalam ya ternyata ya. Makanya lu kalau dengerin albumnya dari liriknya walaupun musiknya keras ya Nyet ya, emosional Nyet. Makanya tadi pas lagi sempat denger lagi juga lagi di MRT, emo banget nih. Tapi emo kan itu kan jatuhnya ke genre ya. Iya. Tapi ini enggak gitu loh. Kalau gue lihat memang secara lirik dalam. Karena pernah satu momen gue lagi bareng berdua sama dia pulang gitu, terus dia dengerin pakai ini sendiri samping gue, terus tiba-tiba Lebih ke depresi waktu itu. gue kenapa lu? Tidak. Tapi emang petikan bassnya. Petikan dong. Gue selalu setiap gue mau ngomongin selalu mereka dipakai ya. Jadi gue nggak jadi akhirnya gitu. Iya lu musik banget dulu, musik banget dulu. Pengen gue ulas cuma ya udahlah gitu. Gue pengen beropini deh. pengen beropini gue. Reimagine itu udah project karaokean berarti kan? Ya, jadi Reimagine tuh project yang gimana ya? Kita nggak bisa keluarin ulang lagu-lagu yang kita ciptakan sendiri karena masih kebentur dengan pihak Sama kayak Indra kemarin. Iya. Sama kayak Indra kemarin akhirnya kita gitu. rilis aja lah gitu tanpa harus jadi kenapa dirilisnya instrumental karena itu nggak melanggar aturan hak cipta dan segala macamnya karena yang masih memegang itu adalah label-label yang lama Dan label-label apa nih? makanya kita keluarin aja lah gitu. Oh gitu ya, isunya sama berarti ya? Iya sama lah, standar lah. Isu anak band itu. Ya intinya mah kalau gua pribadi kita nih anak rumet ya, kita tumbuh juga dengan Sen Loko. Karena lagu-lagunya Sen Loko segala macam dan kita, gua sih kalau gua pribadi ya teman-teman juga mungkin berharap Loko tuh bisa ngeband terus kapan. Amin. Iya makanya gue nanyain ada kapan manggung lagi, pengen nonton gua. Ini juga ada cerita lucu deh ya. Kayak tadi kan gue bilang gue udah mau keluar berkali-kali kan. Gue udah ngomong sama istri gue juga. Gue kayaknya mau fokus di keluarga, di usaha gitu gini segala macam. Ya udah gitu Kak. Pokoknya istri gue intinya dia ngedukung apapun yang menjadi keputusan gue kan. Nah gue juga udah pas waktu ngomong gue udah siapin gitu. Oh yang harus gue bahas ini gitu kan. Intinya gue tidak bisa berkontribusi lagi gitu kan. Nah momen dimana gue mau ngomong itu pasti kalau nggak latihan, kalau nggak meeting karena nggak mungkin gue pakai texting gitu kan, kayaknya kurang proper lah gitu. Ya udah, setiap kali gue udah siapin, setiap kali gue ketemu, nggak tahu kenapa gue nggak bisa terucap tuh kata-kata. Yang kuat dalam hati gue adalah kekeluargaan.
Dan itu yang tiap kali gue mau ini, masa lu mau kayak ibaratnya lu mau keluar dari rumah gitu. Oh iya. Berat ya. Berat gitu, jadi kayak Karena ini. udah menarik. Karena Akhirnya ini, kalau menurut gua home tadi, akhirnya kalimat itu nggak keluar. ya gitu. ucapan jadi doa ya. Iya. Jadi kalau menurut gue, emang gue ngerasa menilai bahwa ya Tuhan belum kelar aja gue di Iya. situ gitu. Iya. Gitu. Luar biasa. Nah ini kita ada satu nih. lagi sama itu tuh butter puff-nya. Sebelum kita cabut, kita mau ngasih sesuatu dari Podcast Roommate. Sama ini satu lagi nih, ada butter puff-nya. Yoi. Nah, sama ini juga butter puff. Thank Ada you butter bingkisan, puff. butterfly. Senang ya Bos ya. Iya dong. Kita kasih dong. Gitu. Sorry. Gak apa. Soalnya di sini kelihatan nih buatnya di mana ntar. Ya, cakep nih pakai ah. Pakai biar kelihatan jelas pas lagi bangun di depan ini ya. Ini di depan. Oh gini ya, Pak. Dari Oke, kembali kembali. Di Jakarta belum ada berarti, Bro? Apa? Belum ada. Iya. Darah. Keren. Thank you podcast rumah. Oke. Thank you Gilbert. Terima kasih. Cerita pengalamannya bermakna. Nyebutin ya. Semoga nanti kita bisa ngumpul lagi, kita Amin. ngumpul lagi loko terus maju. Gua sih pesen terus ngeband, Iya benar. main, bikinin alat. Kalau misalkan satu waktu lo ada pengen ngomong kayak tadi lagi, terus tiba-tiba lo keluar, aduh pengen merah lagi. Ya, iya gitu. Jadi kayak gitu ketiga bener. Oke, terima kasih teman-teman roommate yang Thank udah you. menyaksikan. Thank Jangan you, lupa Terima kasih. apa subscribe, Like, please, komen, Sama puasa yang bener ya. share juga. ya, sama follow Instagram kita di ini podcast roommate dan TikToknya juga ada. Iya, Oke. benar. Instagramnya Om Gilbert. Ya nanti ditaruh udah. Yes, Joshua. Oke, terima kasih Jim. Thank you. Thank you. Ya. Terima kasih. Dadah. Bye.